Halo, saya adalah mahasiswa dari SPIE Eka Bersedia. Nama saya Edwin dengan NIM 2010161, kelas 24, dengan dosen pengampunya Esma Erika Mariati. Komunikasi pemasaran. Pengertian komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran adalah kegiatan komunikasi persuasif atau pertukaran informasi dua arah yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Jadi, komunikasi pemasaran merupakan sebuah alat atau media yang bertujuan untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen tentang suatu produknya. Contohnya seperti Coca-Cola, yang dimana produknya banyak diketahui oleh banyak orang. Tapi, kenapa perusahaan Coca-Cola melakukan promosi? Jadi, Coca-Cola melakukan promosi untuk mengingatkan akan produknya dan menginformasikan atau memberitahu produknya karena akan ada orang-orang baru atau orang-orang yang lahir. Jadi Coca-Cola melakukan promosi untuk mengingatkan dan menginformasikan. Langkah-langkah dalam mengembangkan komunikasi pemasaran yang efektif. Ada 5. Yang pertama, mengidentifikasi audiensi sasaran. Audiensi sasaran yaitu calon konsumen atau calon pembeli. Calon pembeli harus diidentifikasi seperti mengenai apa yang dikatakan, di mana pesan tersebut akan disampaikan, kepada siapa pesan tersebut akan disampaikan. Yang kedua, menentukan tujuan komunikasi, yang dimana tujuan komunikasi atau tangkapan yang diharapkan dari calon konsumen atau pembeli yaitu pembelian dan kepuasan yang tinggi akan produknya. Ketiga, merancang pesan. Dalam mengembangkan pesan, idealnya pesan tersebut harus menarik perhatian, interest, membangkitkan keinginan, desire, menggerakkan tindakan, action, dan kesadaran, awareness. Yang dimana dalam merancang pesan, ada 4 yang harus dibuat. Pertama, isi pesan. Kedua, struktur pesan. Ketiga, format. Dan yang terakhir, sumber. 4. Memilih saluran komunikasi. Saluran komunikasi terdiri atas 2 jenis yaitu personal dan non-personal. Saluran komunikasi personal yaitu 2 orang atau lebih saling berkomunikasi secara langsung. Saluran komunikasi non-personal yaitu media yang membawa pesan tanpa umpan balik. Kelima, menentukan total anggaran promosi. Promotional mix atau disebut juga bauran promosi terdiri dari 5. Yang pertama advertising, kedua sales promotion, ketiga public relations, keempat personal selling, dan yang kelima direct marketing. Yang pertama advertising. Advertising adalah suatu kegiatan promosi yang menyampaikan informasi atau pesan kepada masyarakat melalui suatu media. Contohnya seperti brosur, spanduk, billboard, dan videotron. Kelebihannya, pertama, jangkauannya luas dan dapat dilihat banyak orang. Kedua, untuk media cetak bisa disimpan dalam waktu yang lama, seperti spanduk yang bisa disimpan dalam waktu yang lama. Ketiga, bisa mengulang pesan dari produknya berkali-kali. Kekurangannya, biaya yang dikeluarkan cukup mahal. Seringkali iklan diabaikan karena sering menumpuk dengan iklan-iklan lain. Misalnya seperti orang yang membagikan brosur, yang dimana terkadang brosur dibuang. Ketiga, konsumen tidak bisa menanggapi secara langsung. Sales promotion. Sales promotion adalah suatu kegiatan jangka pendek untuk mendorong keinginan mencoba atau membeli produk. Contohnya seperti voucher, kupon, sampel gratis, hadiah, dan diskon. Kelebihannya, meningkatkan penjualan dalam jangka pendek. Dan kekurangannya, tidak memiliki efek dampak panjang atau menghasilkan pembeli baru berjangka panjang. Public relations. Public relations adalah strategi untuk membangun relasi baik dengan publik supaya mendapatkan opini yang positif. Jadi, public relations itu adalah strategi yang digunakan untuk mempromosikan image yang baik di pasar. Contohnya seperti mengadakan acara khusus, mensponsori kegiatan amal. Kelebihannya, pertama, kemampuan menangkap pembeli yang tak terduga. Kedua, kredibilitas yang tinggi. Ketiga, membangun citra perusahaan sehingga mendorong perusahaan. Dan kekurangannya membutuhkan waktu yang lama dalam membangun sebuah merek. Personal selling. Personal selling adalah kegiatan promosi yang dilakukan secara langsung atau secara tatap muka. Contohnya seperti SPG atau Sales Promotion Girl yang memasarkan produknya secara langsung atau secara tatap muka. Kelebihannya mendapat tanggapan secara langsung sehingga lebih cepat ditangani. Dan untuk kekurangannya dapat merusak produk perusahaan jika seller tidak menguasai atau tidak memiliki pengetahuan yang luas tentang produknya. Direct marketing. Direct marketing adalah kegiatan promosi dengan menyampaikan informasi secara langsung dengan konsumen tanpa melalui perantara pihak ketiga. Contohnya seperti
promosi melalui telepon dan email. Kelebihannya dapat menerima feedback secara langsung, kekurangannya dapat menimbulkan citra negatif terutama saat konsumen membutuhkan privasi atau tidak mau diganggu.